Hey, halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Joshua Fabian Channel. Bagaimana? Masih tetap semangat? Stay at home? Nah, kita sudah memasuki beberapa, mungkin sudah 1 bulan lewat ya, kita menghadapi pandemi virus corona ini teman-teman. Dan apa ya, kalau bisa dibilang ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling terlihat adalah dalam sisi ekonomi, teman-teman. Dan ya, ekonomi negara juga mengalami kesusahan dan ekonomi masing-masing setiap orang juga pasti mengalami kesusahan apapun itu pekerjaannya, teman-teman. Bahkan kita bisa ngelihat di berita-berita banyak sekali orang-orang yang kesusahan makan dan akhirnya banyak orang yang gelap mata, akhirnya mencuri bahan sembako dan ya banyak sekali lah teman-teman kita ngelihat di berita. Itu hanya untuk bertahan hidup teman-teman. Dan kalau misalnya saat ini kondisi kalian masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal yang layak, itu adalah suatu berkah bagi kalian teman-teman dan patut disyukuri, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang gara-gara kesulitan ekonomi akhirnya tidur di jalanan karena tidak bisa bayar uang kontrakan atau uang kos-kosan. Ada juga orang yang mencuri sembako karena nggak bisa makan, karena keluarganya nggak bisa makan. Jadi kondisinya saat ini sedang susah sekali teman-teman. Bahkan eh, apa ya tingkat penularan virus corona di Indonesia juga semakin hari semakin bertambah. Padahal di luar negeri udah banyak negara-negara yang mengklaim sudah menemukan obat dari virus corona, teman-teman, dan vaksinnya juga. Tetapi realitanya sampai sekarang Indonesia masih masih kesusahan dalam menghadapi virus corona yang satu ini, teman-teman. Jadi banyak pekerjaan orang-orang, apapun itu pekerjaannya, sedang mengalami masa-masa yang sulit, teman-teman. Tapi ternyata tidak semua pekerjaan di saat-saat corona ini mengalami kesulitan. Ada juga beberapa usaha-usaha yang juga mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, jadi pada vlog kali ini saya akan nge-share 5 ide usaha yang mungkin bisa menguntungkan di tengah pandemi corona ini, teman-teman, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Oke deh, yang pertama adalah berjualan produk kesehatan, teman-teman. Jadi ini sudah banyak banget ketika awal-awal mulai corona masuk ke Indonesia, banyak sekali teman-teman saya yang mulai berjualan produk-produk kesehatan, entah itu dari masker, habis itu juga sarung tangan, habis itu vitamin, habis itu juga obat-obatan kesehatan kayak gitu, teman-teman. Dan itu produk-produk farmasi ini di tengah wabah corona ini penjualannya semakin meningkat karena orang semakin aware tentang kesehatan, teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah produk-produk sembako. Karena produk-produk sembako ini karena banyak peminatnya, inilah juga yang menyebabkan beberapa harga sembako itu naik, teman-teman. Tapi tidak hanya karena peminatnya banyak, karena juga pemerintah menghimbau supaya beberapa pabrik mengurangi aktivitasnya, itu sehingga kayak seperti gula, habis itu juga beras, itu mengalami peningkatan harga, teman-teman. Nah, kalau misalnya peningkatan harga sehingga kita cari di pasar-pasar itu, kemarin stok gula juga sempat menipis. Nah, jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya kita ide usaha di sembako itu banyak orang yang menyari saat ini, teman-teman, karena orang juga baik juga orang-orang yang berbelanja online. Jadi kalau misalnya kalian bisa jualan sembako apalagi dengan online, itu mungkin akan memberikan keuntungan bagi kalian. Nah, berikutnya adalah produk makanan dan minuman online, teman-teman. Kalau misalnya dalam kondisi corona ini, apalagi kita stay at home, tentu saja ini membuat kita kalau saya pribadi lebih banyak makan di rumah, teman-teman. Jadi biasanya kan banyak meme-meme tuh. Kalau meme di Instagram itu, kalau misalnya waktu hari biasa kurus, begitu selesai corona jadi gemuk kayak gitu kan. Banyak jokes-jokes seperti itu. Nah, karena memang orang kalau misalnya di rumah aja kayak gitu, itu ya pengen nyemil aja kayak gitu bawaannya. Nah, mungkin ini juga yang menjadi peluang bagi orang-orang yang membuka usaha makanan dan minuman online, teman-teman. Kalau misalnya online itu akan lebih cenderung naik ya, teman-teman, cenderung lebih dicari orang
karena orang akan lebih banyak order dari rumah. Tapi kalau misalnya yang offline itu mungkin akan mengalami penurunan yang signifikan. Kita bisa melihat warung-warung sekarang udah mulai sedikit yang melayani pelanggan langsung. Biasanya akan makanan lebih banyak diantar. Nah, kalau misalnya warung-warung yang sudah penghasilannya omsetnya besar-besar karena offline itu justru cenderung menurun. Tetapi kalau misalnya kalian menjual makanan dan minuman secara online itu akan cenderung naik. Nah, kalau misalnya kalian bisa memasak atau kalian bisa membuat minuman yang sekiranya mungkin variasi baru yang enak kayak gitu, mungkin itu akan lebih banyak dicari orang di tengah wabah corona ini, teman-teman. Lalu berikutnya adalah jualan, mungkin jualan pakai data atau pulsa, karena ya zaman sekarang apalagi orang banyak di rumah pasti akan lebih banyak menghabiskan kuota, teman-teman, karena yaitu karena mencari hiburan. Biasanya kalau di tengah corona kayak gini pasti bosan kan di rumah, pasti kerjaannya cuma nyekrol sosmed gitu, dari awal sampai habis itu ditutup, ganti sosmed lainnya, di scroll dari awal sampai habis kayak gitu, ganti sosmed lainnya, gitu-gitu aja terus sampai habis kuota. Jadi kalau misalnya kalian bisa jualan pulsa atau jualan kuota dengan harga yang murah, mungkin itu akan lebih banyak peminatnya, teman-teman. Ya, itu dia. Terus yang terakhir adalah bikin video-video tutorial atau bikin PDF-PDF, artikel-artikel tutorial yang bisa dijual, kayak buku-buku online, kayak gitu juga lebih banyak dicari saat ini, teman-teman. Karena mungkin orang cenderung bosan dan pengen membaca hal-hal yang baru, entah itu tutorial, entah itu novel online, atau ya itu dia video online. Kalau misalnya kalian punya kemampuan, kalian punya experience yang bisa kalian bagikan, baik itu berupa video atau berupa artikel PDF yang bisa kalian jual, itu mungkin juga akan bisa menghasilkan, teman-teman, di tengah wabah virus corona ini. Jadi itu dia 5 ide usaha di tengah virus corona ini, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian. Kalau misalnya kalian juga punya ide apa nih kira-kira usaha yang bisa dilakukan di tengah wabah corona ini yang membuat sektor ekonomi betul-betul lumpuh, mungkin kalian bisa share di kolom komentar di bawah ini. Oke deh, mungkin sekian dulu vlog kali ini. Saya Joseph Hovian, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya.